Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, jamaah Masjid Nurul Rizki, mudah-mudahan kita semua pinaringan rezeki yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, pada kaji zuhur kita melanjutkan pasal dari kitab Tajul Arus Al-Hawi li Tahdzibin Nufus karya Syekh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Di awal bab taubat, kemudian bab mutaba'ah Nabi, kemudian dororul maksiyah, darurat bahaya maksiat. Sekarang masuk di bab thoriqut taubati, jalan bertaubat kepada Allah. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ngendikan, i'lam ya hajah, ketahuilah tentang jalan bertobat ini, kata beliau. Apa itu? Iyyaka wal maksiyah, takutlah engkau, jauhilah oleh engkau maksiat, untuk berbuat maksiat. Besar kecil maksiat itu tetap dosa. Kecil tapi sering juga akan menggunung, apalagi sekaligus melakukan dosa besar dan diulang-ulang perbuatan dosa ini. Faqad takunu sababan litawaqufi rizqi, sungguh maksiat itu bisa menghentikan rezeki. Jadi ada hubungannya dari sisi kajian tasawuf niki. Orang seret jalan hidupnya sebab dia punya dosa. Apalagi dosanya numpuk. Maka jalan agama, orang kalau ingin hidupnya berkah, jalan rezekinya dimudahkan Allah, harus mau selalu bertobat kepada Allah untuk membersihkan dirinya dari perbuatan maksiat dan dosa, dari asari dunub, labet-labete dosa. Oleh karena itu banyak riwayat dan ayat dari Al-Quran, juga dari hadis Nabi SAW. Barangkali hadisnya secara sanadnya itu, secara matannya itu mungkin dhaif, tapi maknanya tidak bertentangan dengan hadis sahih, bahkan Al-Quran. Apa itu? Man lazimal istighfar, siapa orang yang terbiasa, membiasakan, seneng istighfar. Jadi saben waktu niku banyak istighfar, lisannya selalu basah. Astaghfirullah, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Selalu ingat Allah, beristighfar, mohon ampun. Ja'alallahu min kulli dhayyikin makhraja. Allah akan melapangkan jalan hidupnya yang tadinya sempit. Min kulli dhayyik, yang menyesakkan dada, yang membuat sumpek di pikiran, menjadikan susah bergerak sebab hatinya sempit. Orang yang banyak istighfar, dawuhan Kangjeng Rasulullah, dia akan dilapangkan oleh Allah, diluaskan hatinya. Satu. Yang kedua, wa min kulli hammin faroza, kesedihannya, stresnya, maka akan oleh Allah diberikan rasa tentram di hatinya, diberikan kebahagiaan oleh Allah. Ini sulit dipahami oleh orang-orang yang banyak dosanya. Mosok iyo ta orang sing akeh-akeh istighfare atine dari ayem, prosoku yang gak duit, gablek duit ya, nek gak punya duit ya tetap sumpek gitu. Sebab dia belum menjalani.
Maka dalam bahasa tasawuf, bahasa spiritual, atau bahasa orang-orang tarekat, itu ada ungkapan. Apa ungkapannya? Lam yazuk lam ya'rif. Orang yang tidak ngelakoni nggak bakal tahu. Wong saya nggak pernah ngelakoni, nggak punya pengalaman, nggak bakal paham. Kita kan penuh umum. Jeruk rasane nopo, madu rasane nopo, jare manis. Ya sebab umumnya sudah tahu, merasakan. Tapi bagi orang yang tidak pernah tahu, yang nggak ngerti jare manis, masa sih, nggak bakal ngerti. Makanya dalam bahasa spiritual, lam yazuk lam ya'rif. Orang yang tidak pernah mengalami langsung, tidak pernah mengalami sebagai pengalaman hidupnya, nggak pernah tahu, nggak pernah nyoba, nggak pernah tahu. Jadi yang kedua, orang yang banyak istighfarnya, oleh Allah akan diberikan obat berupa apa? Tenang dalam hati, tentrem, bahagia. Yang ketiga, warazaqahu min haitsu la yahtasib. Niki sing paling ditunggu-tunggu. Allah akan berikan jalan rezeki yang datangnya tak terduga, nggak disangka-sangka. Yo, carane terserah Gusti Allah. Makanya orang itu gampang stres karena nunggu rezeki itu saking wong. Aku berusaha ini ki opo yo, kok gak ento, kok gak dapat bonus, kok mung sakmene. Kenapa? Karena dia paham, dia memahami jalan rezeki itu bergantung kepada dunia. Kalau kita ini kepada Allah, Gusti Allah tulung, Gusti terserah caramu menolong. Ya Allah nyewon duit, terserah caramu menolong. Jadi warazaqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan beri jalan rezeki yang datang dan itu tidak terduga, tidak disangka-sangka. Orang logika mengatakan tidak mungkin. Misal, tahu-tahu sampean dapat bonus dari Pak Presiden Prabowo 500 juta. Sampean mikir, ya apa carane Pak Prabowo iso ngeke duit? Ya nggak ketemu. Iya nih sampean cucunya, nih sampean dulure, nggak sana, nggak kadam, moro-moro ento rezeki. Ada begitu. Ngapunten, kula niki mudah-mudahan niki bukan untuk ujub sombong. Ini hanya menceritakan memang keajaiban itu terjadi. Kalau niki ngelamun 2023 niku, ya apa carane iso umroh Ramadan? Tahu diajak oleh mantan Bapak Kasal nih. Pas saya bertamu ke rumahnya, saya memberikan pencerahan kepada keluarganya. Beliau datang, nawari ke yang saya ajar itu, kita nanti Ramadan umroh. Saya bilang, umroh Ramadan itu Masya Allah pahalanya besar. Pak Ustadz ikut saja. Aku menengai, pikirku aku sering bolak-balik, tapi istriku yang belum. Tapi masa ngomong istri saya belum, mesti dikai bonus, makan gak sopan dulu. Aku menengai sampai 3 kali, mau enggak? Oh siap mau, akhirnya begitu. Masya Allah. Jadi rezeki itu tak terduga, karena Allah punya caranya sendiri. Nah saya sampaikan ini sekedar untuk memotivasi ya, maksudnya jangan gimana caranya gitu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama, takutlah dari perbuatan maksiat. Kenapa? Perbuatan maksiat itu bisa membuntu jalan rezeki. Nauzubillah. Pokoknya ini jenengan susah sebaliknya. Allah Gusti, tolong Gusti, ampun Gusti, kula tobat Gusti. Astagfirullahaladzim. Ayo lakoni ibadah. Satu. Yang kedua, fatlub minallahi taubah. Maka engkau harus selalu minta taubat kepada Allah, dan taubatmu semoga Allah menerima. Jadi kalau kita tobat tuh jangan kemudian usmandeg jaluk keduanya, ya Allah tolong Gusti iso tobat. Yang kedua, tolong Gusti tobatku panjenengan trami, engkau terima. Itu yang kedua.
Yang ketiga, fa'in kubilat, dauhan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Orang itu kalau tobatnya diterima, pertemuan lalu sudah saya sampaikan, fatabruzul a'mal, enteng. Untuk melakukan amal soleh itu gampang. Ya Allah, ajan zuhur wis siap, sampean kerjaane akeh gurung mari tapi iso nyisihkan ya paling 30 menit istirahat iku sak ceramahe, iso salat jamaah, dientengkan Allah. Penghalang-penghalang itu dimudahkan Allah, wis budal. Tapi sing liyane kan masih ya apa ini guru mari nanggung terus nanggung sampai datangnya asar belum zuhur. Moga-moga Gusti Allah memberikan taufik hidayah kepada kita semua. Jadi orang yang diterimanya tobatnya oleh Allah, fa'in kubilat, apabila tobatmu diterima, engkau termasuk orang-orang yang beruntung. Gusti matur nuwun Gusti.